Halo gengs, kembali lagi dengan saya Aldo Bagus Satria Channel, di mana saya akan menjelaskan tentang degradasi biofisik lingkungan pesisir. Jangan lupa subscribe, komen, dan like dan share ke teman-teman kalian supaya bisa semangat untuk bikin video yang lebih update lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Bagus Satria, NIM 181910501033. Di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi biofisik lingkungan pesisir, di mana erosi pantai, ekosistem hutan bakau, dan adaptasi masyarakat terhadap adanya bencana kerusakan di pantai negara tropis. Adapun agenda yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada pengertian, pembahasan, studi kasus, dan juga kesimpulan. Untuk yang pengertian, di sini saya menjelaskan tentang pengertian degradasi biofisik lingkungan pesisir. Untuk yang pengertian, menurut keputusan Menteri dalam penjelasannya, keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor titik 10 garing MEN garing 2020 tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir terpadu, di mana degradasi biofisik lingkungan pesisir antara lain deforestasi hutan mangrove, rusaknya terumbu karang, merosotnya kualitas taman bawah laut, meningkatnya laju pencemaran dan meluasnya sedimentasi, serta intrusi dari datangnya air laut. Di mana pengertian ini semua yaitu terkait dengan degradasi biofisik lingkungan pesisir. Untuk bagaimana contoh degradasi biofisik lingkungan pesisir pada kondisi existing, erosi pantai, ekosistem hutan bakau, dan adaptasi masyarakat terhadap bencana kerusakan di negara tropis. Untuk selanjutnya, dalam latar belakang adanya penyebab degradasi, dalam poin selanjutnya saya jelaskan yaitu degradasi lingkungan pesisiran banyak terjadi di daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi seperti Beijing, Mumbai, Jakarta, dan Semarang. Seperti terjadinya erosi pantai merupakan salah satu dinamika pantai yang terjadi secara alami berdasarkan konsep neraca sedimen oleh Bird pada tahun 2008. Terjadinya erosi pantai akibat ketidakseimbangan masukan dan hilangnya material di lokasi tersebut. Dalam faktornya yang memengaruhi terjadinya degradasi yaitu tentang perilaku manusia yang mengalihfungsikan ekosistem pantai hanya dengan tujuan ekonomi semata, tanpa adanya mempertimbangkan suatu pengaruh negatif dalam jangka yang panjang. Dalam poin pendahuluan ini saya jelaskan juga tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu faktor alami apa saja yang mempengaruhi terjadinya erosi pantai dan kerusakan ekosistem hutan bakau. Yang kedua, bagaimana perilaku manusia menyebabkan kerusakan alami pantai terjadi lebih parah. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi manusia untuk melakukan adaptasi terhadap kerusakan lingkungan. Bagaimana pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi sumber daya alam pesisir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam poin pembahasan di mana erosi pantai, ekosistem hutan bakau, dan adaptasi masyarakat dengan terhadap adanya bencana kerusakan di pantai di negara tropis. Dalam faktornya terjadi dengan faktor alami. Faktor alami apa saja yang mempengaruhi terjadinya erosi di pantai, kerusakan ekosistem hutan bakau?
bagaimana perilaku manusia menyebabkan kerusakan alami jadi lebih parah. Kemudian pengaruh faktor apa saja yang memengaruhi manusia untuk melakukan adaptasi terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian solusi bagaimana pengelolaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam pesisir. Untuk selanjutnya dalam poin sini yaitu faktor alami apa saja yang memengaruhi terjadinya erosi pantai dan kerusakan ekosistem hutan bakau. Indikator pantai mengalami erosi menurut tahun 2008 antara lain yang pertama yaitu 1. Pantai berbentuk cengkung dan tersingkapnya batuan dan lahan berlumpur di pantai. Yang kedua, tampak material batuan menyusun di belakang pantai belakang. Dan yang ketiga, kenampakan zona vegetasi pantai terpotong erosi. Bentuk banyak mempengaruhi naik turunnya air muka laut. Dengan harapannya dengan endapan sedimen dan material di sekitarnya, namun pengecualian berbentuk delta di muara sungai. Pengaruh geologi pantai menentukan bagaimana singkapan dalam batuan di pantai dengan dasar laut bagian hulu dan pergerakan pada kulit bumi ataupun permukaan bumi. Adapun juga dengan penyebab kerusakan hutan bakau dapat dijelaskan bahwa perubahan lingkungan pantai yang ekstrim dapat memperparah kerusakan hutan bakau. Meskipun ekosistem mempunyai daya adaptasi tinggi, hutan bakau beradaptasi pada dikatakan oleh Alongini tahun 2008 sebab karena adanya mempunyai 1. Cadangan nutrisi yang mengembalikan nutrisi yang hilang. Kemudian yang kedua, dekomposisi mikroba dan nutrisi yang tinggi. Yang ketiga, kontrol biotik dan efisien. Yang keempat, kemampuan merekonstruksi dan rehabilitasi diri pasca bencana. Yang kelima, banyaknya pesisir kunci, spesies kunci atau inti yang dapat merestorasi, memulihkan ekosistem serta memiliki persistensi yang tinggi. Dalam kemampuan adaptasi, hutan bakau ini memiliki keterbatasan terhadap adanya efek meningkatan muka air laut, kemudian meningkatkan kadar CO2 pada atmosfer, kemudian meningkatkan suhu dan pengelolaan dan perubahan pola cuaca, di mana disebutkan Alongini tahun 2008, badai disebutkan oleh Roth pada tahun 1900 dan Sherman 2001 dan Halilintar pada tahun 1994. Kejadian uplift dan subdance serta tenaga air menyebabkan erosi dan sedimentasi pada kerusakan hutan bakau tersebut. Adanya adaptasi masyarakat pesisir yang saya akan jelaskan pada slide ini, yaitu merupakan adaptasi dalam upaya peningkatan dalam perilaku manusia dalam mengubah kondisi struktur mereka secara responsif sehingga mampu memelihara keseimbangan sistem alamiah dalam menghadapi perubahan lingkungan. Semakin tinggi adaptasi manusia, maka semakin besar kemampuan untuk mempertahankannya dan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk lainnya. Adapun macam konsep tanggapan berlandaskan pada 5 permasalahan pokok dalam kehidupan manusia yang dikenal sebagai kerangka Plokon, yaitu 1. Sebagai tanggapan terhadap alam atau secara alami. Kedua, yaitu adanya tanggapan terhadap hakikat hidup. Yang ketiga, tanggapan terhadap sesama manusia.
Yang keempat, adanya tanggapan terhadap pekerjaan sebagai pemenuhan kebutuhan kehormatan dan akuisisi yang tinggi. Tahapan tentang waktu dahulu dan sekarang, masa depan. Dalam solusi yang akan saya jelaskan juga di slide ini, yaitu tentang solusi, di mana solusi penanggulangan erosi pantai. Dalam penanggulangan erosi pantai, penanggulangan erosi dapat menggunakan upaya dalam rekayasa sipil, penghijauan dan pendekatan sosial. Rekayasa sipil seperti dinding pantai ataupun seawall, tameng pantai, revetment, skat pantai, groin jeti, dan pemecah gelombang breakwaters yang disebutkan oleh Ongko Songo 2010. Dalam pembuatan pantai harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik setempat. Dijelaskan oleh Triatmojo 2012. Sebab kesalahan dalam suatu konstruksi mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Yang kedua, adanya rehabilitasi hutan bakau. Rehabilitasi hutan bakau merupakan upaya dalam mengembalikan fungsi hutan bakau seperti semula. Disebutkan oleh Field 1998, rehabilitasi hutan bakau berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama, metode konservasi pembentukan tentang lahan yang bertujuan untuk mengembalikan nilai konservasi atau lahan suatu wilayah. Yang kedua, yaitu dengan metode sistem multiguna, di mana sistem multiguna ini untuk dalam pelestariannya hutan bakau secara hasil dalam pendekatan ini hanya dapat dilakukan jika degradasi hutan bakau telah mempengaruhi kegunaan lahan ataupun merusak guna lahan. Yang ketiga, yaitu metode pelindungan, di mana metode pelindungan daerah pesisir berupa penanaman hutan bakau di daerah rawan badai ataupun angin ribut ataupun angin besar, pasang surut dan erosi untuk menjaga kestabilan pelindungan dalam menjaga ekosistem pantai dan hutan bakau tersebut. Untuk pengelolaan sumber daya alam pesisir terintegrasi dalam komprehensif, di mana dapat pengelolaan sumber daya alam pesisir dapat dicapai dengan berprinsip pendekatan konversi komputer dan pengelolaan bencana terintegrasi komprehensif secara spasial ataupun temporal. Pendekatan konservasi temporer menekan pada pelindungan dan rehabilitasi lingkungan biologi, fisika, dan kimia tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Berperilaku pada diagram sinergis pantai, erosi pantai, dan kerusakan ekosistem hutan bakau telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir. Perilaku adaptif masyarakat menghadapi kerusakan lingkungan memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Pengaruh langsung merupakan ataupun pengaruh tidak langsung merupakan timbal balik dalam ekosistem sumber daya pesisir ini. Dijelaskan dalam bagan, yaitu ekosistem hutan bakau disebabkan dengan adanya aktivitas manusia, aktivitas manusia seperti pertanian lahan kering, perkebunan kelapa dan sawah, pemukiman, dan pertambakan intensif. Kemudian dalam kondisi fisik pantai secara proses alami terjadi morfologi pantai, angin, musim, gelombang laut, dan arus laut. Dalam kerusakan hutan bakau meningkatkan erosi pantai.
merusak ataupun kehilangan dalam transportasi, fasilitas umum dan ibadah dan lahan sebagainya, lahan pemukiman dan lahan dan pemukiman. Terkait dengan ekonomi yang rendah ataupun tinggi, secara tinggi kembali lagi kepada aktivitas manusia dalam adanya perlunya pembentukan permukiman. Dengan sosial ekonomi yang rendah diturunkan sebagai respon sebagai wujud perilaku adaptif dengan adanya masyarakat ataupun pemerintah secara rehabilitasi dengan adanya solusi dengan mengadakan breakwaters dan penanaman risopora dan SP dan sebagainya. Dengan rehabilitasi ini secara tidak langsung juga perlunya adanya kegiatan masyarakat dalam pengetahuan, persepsi dan partisipasi dari masyarakat sendiri untuk menunjang dengan aktivitas manusia secara timbal balik. Dijelaskan untuk yang pertama dalam keterangannya menguatkan kapasitas masyarakat oleh pemerintah, LSM, akademisi. Yang kedua, informasi data yang lengkap. Ketiga, kerjasama integrasi antara instansi pemerintah, LSM, akademisi dan masyarakat. Dalam kesimpulannya dari semua yang saya jelaskan tadi, sistem di alam dapat berjalan secara alamiah, membentuk dengan keseimbangan, meningkatkan tidak kenal konsep kerusakan lingkungan secara faktor alam. Kerusakan terjadi karena ulah campur tangan manusia yang mengakibatkan ketidakseimbangan alam terganggu. Di samping itu, konsep kerusakan lingkungan lebih dikenal apabila gangguan terjadi pada rehabilitasi terhadap kegiatan kehidupan manusia. Apabila gangguan manusia melebihi daya dukung manusia alam, maka alam tidak mampu untuk merehabilitasi secara alami, sehingga dibutuhkan campur tangan manusia untuk memperbaiki alam tersebut. Namun kurangnya informasi, lemahnya metode yang kurang tepat, dan tidak adanya kajian strategi penanggulangan kerusakan lingkungan secara jangka pendek ataupun kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, lingkungan konflik antar institusi dan ketidaksinergian antara komponen masyarakat, serta lebih dominannya kepentingan ekonomi manusia saat mengakibatkan adanya upaya rehabilitasi kerusakan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan lebih parah. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau tutur dan tinggal aku yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.